Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ayu Lestari, NIM 2019132023, Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5, dosen pengampu Ibu Nova Pratiwi MPD. Pengertian dan tujuan penyusun KTSP. Pengertian KTSP, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. KTSP 2006. KTSP adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang ada di Indonesia. Tujuan pendidikan, panduan penyusunan KTSP ini untuk mencapai acuan bagi satuan pendidikan SD, MPS, DLB, SMP, MTS atau MPLB, ALB dan SMK atau MK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Prinsip dan acuan operasional dasar KTSP 2006. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkeseimbangan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. B. Hakikat kerangka dasar kurikulum KTSP 2006. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekesan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang terakhir, belajar untuk hidup bersama dan lenggara untuk orang lain. Landasan kerangka dasar kurikulum KTSP 2006. Yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, standar isi. Yang keempat, standar kompetensi lulusan SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Kependiknas No. 23 Tahun 2006. Yang terakhir, Permendikbud No. 61 Tahun 2014. Acuan operasional penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang keempat, tuntunan penggunaan daerah dan desentralisasi. Yang terakhir, tuntunan dunia kerja. Pelaksanaan penyusunan kurikulum KTSP. A. Analisis konteks. A. Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. B. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya dan program-program. C. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, komitmen sekolah, dewan pendidikan dinas. D. Pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya. 2. Mekanisme penyusun. 1. Tim penyusun. Yang kedua, kegiatan. Yang ketiga,
pemberlakuan. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang keempat, agama. Yang kelima, dinamika perkembangan global. Yang keenam, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketujuh, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang kedelapan, kesetaraan gender. Yang terakhir, karakteristik satuan pendidikan. Prinsip kurikulum 2013. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis komputer. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum harus diserahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Hakikat kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntunan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Kompetensi lulusan, materi, proses penilaian. Kerangka dasar landasan pengembangan kurikulum 2013. Filosofis, konseptual, yuridis, filosofi Pancasila, filosofi pendidikan. Kerangka dasar landasan pengembangan kurikulum 2013. Filosofis, konseptual, yuridis, filosofi Pancasila, filosofi pendidikan. Menelaah kerangka dasar kurikulum 2013. Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum SMA. Permendikbud nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum SMK. Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kurikulum SMA. Permendikbud nomor 70 tahun 2013 tentang kurikulum SMK. Struktur kurikulum 2013. Kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, beban pembelajaran. Kesimpulan, pada kurikulum 2013 standar penilaian menggunakan penilaian otentik. Yang kedua, kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk pengembangan dokumen kurikulum. Yang ketiga, kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan filosofis, yuridis, konseptual, dan empiris. Yang keempat, kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler. Yang terakhir, kerangka kurikulum 2013 disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat di Indonesia, analisis tujuan pendidikan nasional, analisis kesiapan peserta didik, pengembangan standar kompetensi lulusan baru, kajian terhadap desain kurikulum 2006 yang menjadi dasar dari KTSP dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun